Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana membuat latar belakang penelitian pada penelitian ilmiah. Oke, jadi di penelitian ilmiah itu di tahapan yang paling penting adalah pendahuluan. Jadi apa itu sebenarnya pendahuluan? Pendahuluan itu setiap kita mau membuat sebuah tulisan ilmiah, pasti kita akan membuat sebuah pendahuluan. Nah, di pendahuluan itu biasanya terdiri dari pertama latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan batasan masalah. Jadi pada slide ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat latar belakang yang baik dan benar sesuai kaidah ilmiah. Jadi latar belakang itu intinya cuma ada 3. Pertama itu adanya suatu masalah. Yang kedua itu bagaimana menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga itu adalah harapan dari penyelesaian masalah. Jadi kira-kira seperti itu ya. Tapi secara umum ada juga yang mengatakan berbeda dengan hal ini. Tapi kalau saya secara banyak referensi yang mengatakan demikian, latar belakang itu terdiri dari 3 bagian inti dari latar belakang. Itu adalah apa masalahnya, solusi apa yang kita tawarkan, selanjutnya harapan dari solusi yang kita tawarkan itu seperti apa. Oke, ini ada 3 tadi. Pertama kalau dari sisi masalah, jadi seperti apa? Ini kita contohnya sekaligus. Misalkan ini ada suatu masalah. Pertama, tidak akuratnya perhitungan estimasi cuaca di Pekanbaru. Yang kedua, masih manualnya pencatatan di BMKG Pekanbaru. Ini seolah-olah penelitian kita. Ternyata di BMKG itu dalam menghitung estimasi cuaca di Pekanbaru itu manual, menggunakan Excel, dianalisis secara manual. Yang kedua, dicatat dengan manual, jadi tidak real time atau tidak menggunakan sistem, namun hanya dicatat di kertas. Setelah itu dimasukkan ke dalam Excel, dianalisis menggunakan grafik-grafik di Excel, Microsoft Excel lebih tepatnya. Oke, karena ada masalah ini maka kita berikan solusi. Solusinya apa? Pertama terkait dengan estimasi cuaca. Berarti kita akan memberikan suatu metode atau algoritma PNN untuk melakukan estimasi cuaca di Pekanbaru. Kalau yang awalnya itu manual perhitungannya, tidak akurat, sekarang kita berikan sebuah solusi menggunakan algoritma probabilistic neural network. Itu untuk melakukan estimasi cuaca. Yang kedua, masalah yang kedua tadi adalah terkait dengan masih manualnya pencatatan di BMKG Pekanbaru. Nah, oleh karena itu, solusi apa yang kita berikan? Yang kita berikan itu adalah untuk mengurangi kesalahan dalam pencatatan dan estimasi, perlunya dibuat sebuah sistem. Yang tadinya pakai Excel, ditulis manual, dikerjakan dengan Excel, sekarang kita pakai sistem. Jadi ada sebuah sistem yang akan mencatat secara otomatis real time untuk di BMKG itu. Oke, jadi harapannya apa? Harapan dari penyelesaian masalah. Yang pertama, dengan menerapkan algoritma PNN ini diharapkan estimasi cuaca di Pekanbaru itu meningkat akurasinya dan benar. Nah, terkait dengan yang usulan yang kedua, untuk mengurangi kesalahan, harapan kita untuk memudahkan pihak BMKG dalam mengelola dan melakukan estimasi. Oke ya, jadi dari sini sudah sangat terang sekali, ada masalah, kita berikan solusi, setelah itu harapan dari solusi yang kita tawarkan apa. Nah, latar belakang hanya itu. Oke, menulis latar belakang itu biasanya diawali dengan peristiwa atau hal-hal yang berkaitan dengan secara umum, baru khusus. Jadi ibaratnya itu adalah seperti piramida terbalik. Jadi ceritakan tentang yang umum dulu, baru yang khusus. Misalnya nih, kalau terkait dengan kasus ini, berarti Anda harus menceritakan perkembangan teknologi dan bla 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 bla, dan teknologi internet dan seterusnya. Baru Anda menceritakan sistem. Setelah itu Anda menceritakan terkait dengan metodenya. Setelah itu apa sih yang ada di dalam metode itu, bagaimana proses dan prosedurnya. Itu kira-kira membuat latar belakang.
Oke, ada satu pola, 6 ada 6 pola atau alur yang disingkat dengan OMKKM, masa so itu. Jadi ini terkait dengan latar belakang. Nah, sebenarnya yang pertama itu objek penelitian, O, metode-metode yang ada, kelebihan dan kelemahan metode yang ada, masalah pada metode yang dipilih, solusi perbaikan metode, rangkuman tujuan penelitian. Oke, jadi sebenarnya latar belakang itu, yang pertama tadi memuat 3 aspek: masalah, penyelesaian masalah, dan harapannya apa. Yang kedua, itu ditulis dari umum ke khusus. Dan yang ketiga, itu setidaknya memuat 6 pola ini. Oke ya. Kita bahas satu-satu. Ini terkait dengan objek penelitian. Jadi saya tidak akan menceritakan atau menjelaskan terkait dengan teorinya. Kita langsung ke studi kasus. Jadi ini apa yang dimaksud dengan objek? Objek yang ada dalam pendahuluan atau latar belakang itu, contohnya kayak gini. Cuaca adalah suatu kondisi udara di suatu tempat pada saat yang relatif singkat yang meliputi kondisi suhu, kelembaban, serta tekanan udara sebagai komponen utamanya. Ditulis oleh Junior tahun 2013. Cuaca merupakan salah satu variabel dan seterusnya. Oke, berarti yang dibahas objek utama dari paragraf ini apa? Objeknya adalah cuaca. Yang kedua adalah iklim. Iklim dengan cuaca itu satu kesatuan. Makanya kalimat utamanya itu adalah cuaca adalah suatu kondisi udara, berarti menceritakan dengan cuaca. Kalimat penjelasnya, kalimat kedua juga cuaca, dan seterusnya juga cuaca yang ada di dalamnya juga terkait dengan iklim. Jadi kalau kalimat utamanya ini masih menceritakan cuaca, sampai selesai paragraf Anda harus tetap fokus di cuaca, tidak boleh kemana-mana. Atau setidaknya yang mendekati. Cuaca dengan iklim itu hampir sama. Oke, ini terkait dengan objek penelitian. Di paragraf ini, kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 derajat Celcius sampai dengan 35,6 derajat Celcius, dan suhu minimum antara 20,2 derajat Celcius sampai dengan 23,0 derajat Celcius. Berarti ini menceritakan terkait dengan Pekanbaru. Curah hujan antara musim hujan jatuh tempo dan seterusnya, September dan seterusnya. Nah, ini menceritakan terkait dengan kota Pekanbaru, menceritakan kondisi Pekanbaru, menceritakan terkait dengan hujan di Pekanbaru, menceritakan kelembaban yang ada di Pekanbaru. Oke. Oh, yang selanjutnya ada M atau metode yang ada. Jadi, gini masalah metode. Dalam sebuah penelitian itu, kita pastinya menggunakan metode, algoritma, atau pemodelan, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita wajib menuliskan beberapa metode yang selaras atau sejalan dengan algoritma yang akan kita pakai. Nah, di awal tadi, solusi yang diberikan itu adalah algoritma PNN, Probabilistic Neural Network. Nah, PNN itu adalah algoritma yang berkaitan dengan klasifikasi. Nah, berarti kalau ada algoritma klasifikasi yang Anda memakai PNN, sebisa mungkin Anda menyertakan dua algoritma atau lebih yang sama-sama klasifikasi untuk Anda bandingkan dengan algoritma yang Anda pakai. Ini contohnya. Sedangkan beberapa penelitian mengenai perakiraan cuaca untuk kota Pekanbaru yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, yaitu penerapan jaringan saraf tiruan break propagation sebagai prediksi cuaca hujan. Ini ditulis oleh Adri 2015. Penelitian terbaru dilakukan oleh Saputri tahun 2017 dengan judul Prediksi Cuaca pada Kota Pekanbaru menggunakan Naive Bayes dan visualisasi data cuaca berbasis web. Oke ya. Nah, berarti ada dua yang sudah melakukan penelitian terkait dengan perakiraan cuaca di Pekanbaru. Pertama menggunakan algoritma backpropagation, yang kedua menggunakan algoritma Naive Bayes classification. Nah, dua metode ini
sudah diterapkan. Namun kita akan mencobanya lagi menggunakan algoritma PNN. Oleh karena itu, Anda juga harus menceritakan terkait dengan PNN juga. Oke ya. Nah, ini hasil visualisasi dan seterusnya. Hasil akurasi setelah dengan. Sedangkan pada tahun sebelumnya dilakukan penelitian estimasi pola cuaca Pekanbaru menggunakan metode probabilistic neural network PNN memperoleh hasil akurasi 88,6 ditulis oleh Azani dan Mustaqim tahun 2016. Algoritma yang diperoleh PNN lebih tinggi daripada algoritma Naive Bayes. Oke ya. Dengan menggunakan backpropagation atau dengan menggunakan Naive Bayes ini, akurasi yang digunakan 61%. Ketika kita penelitian sebelumnya dilakukan oleh Azani dan Mustaqim ini punya akurasi 88%. Artinya, antara Naive Bayes dengan PNN itu lebih bagus PNN. Oleh karena itu, itulah alasan Anda mengapa menggunakan algoritma PNN yang diterapkan pada penelitian ini. Oke ya. Jadi gitu. Jadi setidaknya Anda menjabarkan beberapa metode algoritma yang ada yang sejenis, yang pernah dilakukan penelitian, yang relevan. Nah, Anda pilih dari penelitian itu mana algoritma yang paling baik. Berarti Anda harus cari referensi-referensi penelitian-penelitian terdahulu. Algoritma yang baik itulah sebagai alasan mengapa Anda milih algoritma tersebut. Pasti penguji bertanya, kalau nanti ketika seminar proposal, mengapa Anda milih algoritma PNN? Anda jawabannya adalah berdasarkan penelitian terdahulu, pernah dilakukan menggunakan backpropagation, menggunakan Naive Bayes, ternyata akurasinya lebih tinggi daripada dua algoritma itu PNN. Oleh karena itu, saya menggunakan algoritma PNN dalam penelitian ini. Nah, tapi dengan catatan keakuratan algoritma atau akurasi algoritma itu bergantung pada dataset yang digunakan. Kalau menggunakan data A ternyata yang bagus PNN, maka belum tentu diterapkan di dataset yang B PNN itu bagus. Nah, jadi tidak bisa digeneralisasi bahwa PNN itu bagus kecuali dengan tipe data yang sama. Nah, karena ini membahas tentang cuaca juga, penelitian yang lama juga menggunakan cuaca, artinya kan sama-sama cuaca, berarti datanya masih selaras. Berarti Anda bisa menjudge bahwa PNN lebih baik daripada algoritma yang lain. Oke. Yang keempat itu adalah kelebihan dan kelemahan metode yang ada. Nah, oke ya. Jadi ini menyambung dari yang sebelumnya. Ini karena Naive Bayes ini 61%, PNN 88,6%. Oleh karena itu yang paling bagus kan PNN.